Salam sehat sahabat Rumah Sakit Cinta Kasih Seci, saya Dr. Amelia. Hari ini saya akan membahas mengenai demam berdarah dengue yang sering terjadi di anak-anak kita. Demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang sudah lama ada di Indonesia, apalagi di daerah perkotaan. Indonesia adalah negara dengan beban dengue yang terbesar secara global. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sebagai data yang tercatat dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 sampai 2020, tercatat rata-rata ada 116.000 kasus per tahun. Bahkan setiap hari rata-rata 2 orang meninggal karena dengue. Banyaknya kasus dengue ini juga membuat dengue menjadi beban ekonomi yang besar. Biaya kasus dengue di rawat jalan sekitar 3,2 juta, sedangkan rawat inap dengan kasus ringan sedang sekitar 4,5 juta rupiah. Baik, Mom and Dad, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan pertama, Dok, ada berapa macam virus dengue yang tersebar di Indonesia? Jadi, virus dengue yang tersebar di Indonesia ada 4 serotipe, yaitu DEN 1, 2, 3, dan 4. Artinya, setiap orang dapat mendapatkan infeksi dengue berulang walaupun sudah pernah sakit sebelumnya. Infeksi sekunder atau infeksi berulang dari dengue ini dapat meningkatkan resiko dengue yang lebih berat. Jadi artinya kalau pasien yang sudah pernah terkena dengue sebelumnya dan sekarang terkena dengue lagi, sakitnya bisa lebih berat. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari orang tua. Dok, anak saya terkena demam berdarah dengue, tapi kok nggak muncul ya bintik-bintik merahnya? Bintik-bintik merah pada demam berdarah ini biasanya tidak semua pasien ada bintik-bintik merahnya. Tapi juga ada yang namanya rest convalescence. Jadi rest convalescence ini seperti dia merah di seluruh badan. Sebenarnya warnanya seperti kepiting rebus. Jadi jangan kaget kalau anaknya tiba-tiba demam berdarah, terus tiba-tiba dia merah di seluruh badan. Sebenarnya rest ini menunjukkan kalau anaknya mulai ada di fase penyembuhan atau fase konvalesen. Jadi jangan terlalu kaget. Nah, bintik-bintik merah yang pada demam berdarah yang khas itu adalah kita sebut petechiae. Petechiae itu adalah bintik kemerahan yang disebabkan pecahnya pembuluh darah di bawahnya. Jadi karena trombositnya dia menurun pada demam berdarah. Jadi biasanya bedanya kalau ada bintik darah yang seperti petechiae, kalau kita pencet dia nggak hilang-hilang merahnya. Lalu ada lagi gejala-gejala seperti nyeri sendi, sakit kepala, terus sakit di bagian sekitar mata, lemah, mimisan, kadang-kadang ada nyeri perut dan muntah. Pada penyakit demam berdarah yang berat, kadang-kadang pasien bisa tidak sadar, kejang, tensinya turun, syok, bahkan berujung pada kematian. Lalu pertanyaan selanjutnya, Dok, demam pada demam berdarah dengue ini apakah masih seperti tapal kuda ya, Dok? Baik, jawabannya adalah Mami, demam berdarah dengue ini satu artinya gejalanya adalah demam. Demamnya ini biasanya lebih dari 3-5 hari. Nah, memang biasanya kita kenali dengan demam seperti tapal kuda. Pada hari ketiga atau hari kelima demamnya turun. Di saat itu pasien biasanya kadang-kadang memasuki masa kritis. Di situ biasanya mulai trombosit menurun. Nah, kita dari situ biasanya kita harus pantau apakah pasiennya minumnya masih mau atau tidak. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dok, pada ibu hamil dan menyusui bisa nggak sih dia menularkan demam berdarah dengue pada anaknya? Baik, demam berdarah dengue ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi dia tidak ditularkan melalui plasenta atau air susu ibu. Ya, cuman kalau bayinya terkena biasanya karena bayinya memang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Dok, kalau anak saya demam boleh mandi atau tidak? Atau dok, kalau anak saya demam, dikompresnya tuh dengan air dingin atau air panas? Atau bagaimana dok?
Baik, pada saat demam, anak-anak dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari seperti biasa dan menjaga kebersihan supaya penyakitnya tidak menjadi penyakit kulit yang lainnya. Lalu kompres itu yang baik adalah air suam-suam kuku atau air hangat-hangat ya. Jadi tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Lalu ada pertanyaan lagi, Dok, kalau demam itu boleh makan nasi atau harus bubur? Baik, sebenarnya demam dan makanan ini tidak ada hubungannya ya. Jadi boleh anak diberikan nasi atau bubur, tergantung anaknya sukanya apa. Boleh apa aja ya. Terus selanjutnya, Dok, pasien yang demam berdarah ini kenapa sih nggak boleh beraktivitas berat? Baik, gejala demam berdarah ini kalaupun dia misalnya dok 3 hari sudah sembuh atau 5 hari sudah sembuh, tetap anaknya tetap harus tidak boleh beraktivitas berat. Jadi jangan olahraga dulu, olahraga berat misalnya main basket, main sepak bola. Karena kalau dia habis terkena sakit biasanya imunnya menurun, jadi gampang terkena penyakit yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan, Dok, di mana sih nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak dan hidup? Jadi nyamuk Aedes aegypti ini spesial ya. Jadi nyamuknya biasanya hidup di daerah yang ada air bersih. Jadi di daerah-daerah penampungan air, airnya jernih biasanya. Atau di tempat-tempat kaleng yang menampung air hujan. Nah, tapi dia nggak hidup di misalnya di got yang kotor atau berpolusi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana mencegah DBD ini? Jadi pencegahan dengue ini terutama adalah mematikan vektornya. Jadi tempat berkembang biaknya kita bersihkan. Jadi kan sudah sering mendengar yang namanya adalah 3M. Yang pertama menguras bak mandi atau tempat penampungan air bersih. Lalu mengubur benda-benda yang bisa membuat penampungan air kayak seperti kaleng, ember bekas. Lalu yang terakhir menutup penampungan air. Jadi kalau ada bak mandi sebaiknya diberi tutup atasnya atau ember diberi tutup supaya nyamuknya tidak bisa berkembang biak di air itu. Terus yang terakhir sebenarnya pemerintah juga mengusahakan pengendalian vektor dengan melepas nyamuk betina yang sudah dimodifikasi secara genetik. Dan yang terakhir dan ini yang paling baru dan ini yang paling efektif adalah vaksin demam berdarah. Jadi vaksin demam berdarah ini terbukti secara efektif melindungi dari penyakit demam berdarah dengue. Bahkan menurut penelitian, vaksin demam berdarah ini memiliki efikasi sekitar 70-80%. Vaksin ini diberikan pada anak-anak usia 6 dan bahkan sampai dewasa usianya 45 tahun. Diberikan dengan 2 dosis dengan jarak 3 bulan antar vaksin. Vaksin ini memberikan perlindungan untuk sementara sih sampai 5 tahun dia masih baik. Jadi kemungkinan vaksin ini dapat dipergunakan seumur hidup perlindungannya ya. Dan vaksin demam berdarah ini sudah tersedia di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Jadi Mom and Dad jangan khawatir, vaksinnya aman. Kita lindungi anak-anak kita dari demam berdarah dengan vaksin demam berdarah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.